Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, jadi yang terakhir pasti kebagian sisa gitu. Tapi saya ingin menutupi sisa ini menjadi sebuah sensasi yang mengejutkan di sore hari ini. Tadi sudah dibahas cukup kompleks, apa istilahnya, dalam ruang-ruang diskusi hari ini tentang mahasiswa gitu. Sebuah tema yang sebenarnya sudah cukup lama diperbincangkan dalam ruang kampus terutama, tetapi tidak pernah usang ketika diucapkan oleh pikiran yang berbeda. Jadi hari ini kita ingin sekali untuk melihat dari sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa, terutama yang tertanam dalam warga akademisi gitu, untuk bisa mengucapkan tentang aktivis dan akademis. Bagi saya gitu ya, akademisi itu adalah ruh mahasiswa. Jadi dia akan melahirkan sebuah polarisasi dalam pikirannya gitu, tentang gagasan, tentang ide-ide besar, tentang visi. Lalu kemudian aktivis itu adalah raganya gitu, actionnya gitu. Jadi akademisi, dicatat ini, akademisi adalah idenya gitu, gagasannya, visi besarnya gitu. Dan aktivis itu adalah actionnya. Jadi butuh suatu gerakan yang disamakan sehingga dipandang dalam sudut pandang yang komprehensif gitu. Jadi ini yang ingin saya bicarakan sebenarnya dengan teman-teman sekalian. Tetapi yang terjadi hari ini adalah tadi sudah buat suatu isu kontradiktif Pak Imam itu tadi. Saya melihat beberapa isu kontradiktif tentang ketimpangan mahasiswa dalam mengkaji terkait dengan jiwa aktivis dan apa istilahnya, hitohnya sebagai seorang akademis. Hari ini kita ingin memahami bersama. Tentunya saya tidak ingin memaksa karena semua orang punya sudut pandang yang berbeda gitu. Tetapi kita butuh yang saya sebut sebagai visi baru mahasiswa. Aktivis dan akademisi ini dua ruang yang sangat besar. Tetapi kita butuh satu penyatuan sehingga bukan hanya menjadi ruang, tetapi menjadi rumah besar mahasiswa. Ini yang hari ini tidak ditemukan oleh mahasiswa modern, bahasa saya. Kalau dulu kita awali dari 1908 di mana Budi Utomo itu lahir sebagai sebuah wadah gerakan mahasiswa. Lalu kemudian lambat laun peristiwa 65 misalnya, sebuah gerakan-gerakan revolusi mahasiswa. Puncaknya pada 98 tentang reformasi. Itu ada sebuah isu yang sama-sama dijadikan sebuah sensasi untuk menghantam suatu permasalahan itu, teman-teman. Tetapi hari ini saya melihat dari mahasiswa modern hari ini tidak menemukan sebuah apa istilahnya, jalur baru terkait dengan bagaimana dua variabel ini bisa berjalan secara komprehensif. Kalau saya ingin imajinasikan, kita ini adalah planet-planet yang mengitari tata surya. Aktivis, akademisi, planet yang mengitari tata surya. Tata surya itu adalah matahari. Jadi kita butuh mentari yang kiranya bisa menyatukan suatu sistem planet itu. Lepas sedikit, bahaya planet itu. Maju sedikit, bisa meledak. Jadi bagaimana kita bisa menemukan visi baru itu agar bisa berjalan secara komprehensif. Nah, visi baru ini nanti akan kita kembangkan bersama dalam kajian-kajian berikutnya. Yang penting saya ingin buat satu isu kontradiktif hari ini tentang mahasiswa seperti yang disebutkan oleh Pak Imam tadi. Dia hanya gerak saja gitu. Ide besarnya kemana nih? Atau dia punya ide besar, tetapi gerakannya kemana? Jadi dalam dunia filsafat itu, idealisme seakan-akan bertentangan dengan realisme. Padahal sebenarnya idealisme dan realisme itu suatu penyatuan yang harus berjalan secara komprehensif. Ini yang seharusnya hari ini perlu dikaji oleh teman-teman mahasiswa. Jadi bukan hanya sekedar untuk gerak-gerak, karena itu ada isu baru gerak, ada isu baru gerak. Tetapi
perlu dipahami secara mendalam dalam nalar kritis yang tajam. Saya bicara seperti ini karena saya pernah menjadi bagian dari mahasiswa, pernah menjadi bagian dari aktivis mahasiswa, pernah menjadi bagian dari jiwanya, akademisinya gitu. Jadi saya bisa berbicara tentang seperti ini karena mengalami secara diri sendiri tentang kejadian historis masa lalu gitu teman-teman sekalian. Mahasiswa itu lahir dari rahim rakyat, mengembangkan sebuah sensasi menjadi peradaban. Hari ini ada nggak kira-kira mahasiswa yang punya tujuan besar tentang pencapaiannya sebagai sel-sel peradaban itu? Kalau dari dulu kan mahasiswa itu memang lahir dari rahim rakyat, menciptakan sebuah sensasi yang disebut peradaban. 65 bagaimana lengsernya Soekarno itu. Lalu kemudian di ujung 98 itu dengan gerakan-gerakan reformasi itu kan peradaban yang dicapai. Hari ini isu yang kiranya untuk mengangkat marwah mahasiswa atau bahasa kitanya itu mengembalikan khitoh kemahasiswaannya itu seperti apa? Gagasan besarnya seperti apa? Visi besarnya. Kalau tadi disebutkan, saya sering menyebutkan gitu bahwa mahasiswa itu tugasnya bukan sekedar agen gitu ya teman-teman. Tetapi bahasa lain adalah leader of change gitu ya. Pemimpin atas perubahan. Itu dirubah sekarang. Dalam gerakan mahasiswa modern hari ini perlu sebuah pembaharuan isu gitu. Bahwa ya itu yang disebut sebagai arah baru mahasiswa bahasanya gitu. Jadi narasi yang dibangun nanti bukan seperti dulu lagi gitu. Karena temuan yang bersifat teoritis itu akan berkembang gitu. Bahasanya dinamis gitu teman-teman. Tidak stagnan gitu ya. Dia akan berkembang seiring perkembangan zaman, seiring hadirnya dalam sebuah kultur misalnya, seiring berdesakannya dengan interaksi sosial gitu. Jadi hari ini juga mahasiswa sebagai tugasnya gitu di-upgrade misalnya gitu. Bukan hanya game saja yang di-upgrade itu punya skin yang bagus, tetapi mahasiswa secara visi besarnya juga seperti itu. Leader of change kalau saya katakan itu. Pemimpin atas perubahan. Kalian yang berhak memimpin setiap terjadinya gesekan-gesekan perubahan itu. Hati mahasiswa itu adalah kemurnian yang hakiki. Tetapi kemurnian itu bisa dijadikan keruh jika dia tidak punya prinsip dalam apa istilahnya mempertahankan jati dirinya. Bicara mahasiswa ini adalah bicara tentang apa ya, pemuda yang setingkat lebih tinggi dari pemuda biasa. Karena di masyarakat itu dipukul sebagai kaum intelektual. Coba ke masyarakat itu sekarang, apa statusnya sampai mahasiswa? Oh ini retorikanya bagus gitu. Ini pemikirannya idealis gitu. Gagasannya penuh dengan kritis yang tajam. Itu yang akan dipukul rata dalam lingkungan masyarakat hari ini. Gitu. Jadi kalau melihat isu-isu hari ini, di mana culture atau budaya-budaya yang membahas tentang kajian-kajian hari ini mulai redup, di mana mahasiswa ingin mengembangkan potensi dirinya gitu. Kalau dulu tahun saya awal-awal menjadi mahasiswa itu 2013-an itu mau ikut kajian di mana saja itu ada. Di sana, semua berlomba-lomba mempertahankan budayanya gitu. Karena terus terang, budaya mahasiswa adalah kajian, diskusi. Di mana di dalamnya menghasilkan sebuah perdebatan intelektual atau bahasa kerennya itu pertarungan gagasan gitu. Karena dari sana diuji kemampuan berpikirnya, kemampuan mengucapkan, kemampuan gagasannya dalam ranah diskusi itu. Jika hari ini sudah mulai redup, apa yang mau dibanggakan dari kita? Budaya mahasiswa itu adalah bagaimana menyatukan sebuah gagasan-gagasan yang berbeda itu. Terus terang kalau mengkaji satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu pasti pemikirannya berbeda gitu teman-teman. Setiap kepala mempunyai pemikiran yang berbeda. Begitupun dalam mahasiswa. Kita tidak bisa memaksakan teman-teman kita, adik-adik kita untuk sama dengan narasi yang kita ucapkan. Tidak seperti itu kan? Kita bisa membantah dengan antitesis bahasanya gitu. Dia menawarkan tesis, kita membantah dengan antitesis. Gitu. Sama seperti apa yang saya ucapkan hari ini, jangan pernah mengaminkan apa yang saya ucapkan. Caranya belajar kan seperti itu. Jangan pernah mengaminkan teks. Makanya saya memandang filsafat itu hadir, ya sedikit menyinggung. Karena ketidaksetujuan tentang teks untuk menghasilkan kebenaran. Dari kebenaran itu
menuju pada poin yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi ini yang harus sebenarnya dimiliki oleh orang mahasiswa gitu, Pak. Bukan mendengar perkataan yang lebih senior, lalu oh iya Pak, iya Kak, iya, bukan. Dilatih itu gagasannya gitu. Nalar kritisnya diaktifkan gitu. Karena kalian punya pikiran. Makanya Quran itu selalu menyinggung afala ta'qilun afala tatafakkarun dalam Quran itu. Dalam Al-Baqarah itu di apa itu, artinya dijadikan penciptaan langit dan bumi itu bagi orang-orang yang berpikir gitu istilahnya kan. Begitu, kurang lebih kan begitu. Saya bukan tahfidz. Jadi kurang lebih artinya Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk mengaktifkan sensasi berpikirnya gitu. Jadi mahasiswa poinnya di sana. Mahasiswa hanya sebuah wadah, jiwanya itu adalah pemikirannya. Jangan jadikan hanya sebagai alma mater yang dipamerkan, tetapi pikiran. Bukan alma mater yang dibanggakan, tetapi pikiran. Sejauh mana dia mampu menghasilkan pikiran yang produktif misalnya. Menghasilkan banyak karya-karya untuk kebermanfaatan bagi orang banyak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi saya ingin mencari bersama-sama tentang yang dikatakan tadi itu, tentang arah mahasiswa itu, bahasa saya itu adalah visi baru mahasiswa. Kita ingin ada satu sudut yang menjadi tumpuan dari madhab ini gitu. Jadi bagaikan orang yang tawaf di Mekah itu, Ka'bah itu jadi suatu sentralnya gitu. Dia mengelilingi banyak orang-orang itu mengelilingi yang namanya satu sentral. Sentral itu namanya Ka'bah. Jadi kita butuh sebuah rotasi yang terus searah gitu. Aktivis dan akademisi tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Saya mending di aktivis saja. Karena nantinya akan menghasilkan lebih interaksi sosialnya, kemasyarakatannya, bagaimana menghadirkan, mengkritik kebijakan pemerintah, hadir ke sana. Saya tidak mau di aktivis, saya mau di akademis saja. Saya ingin menghasilkan sebuah gagasan-gagasan, menciptakan banyak tulisan karya-karya ilmiah misalnya. Itu keliru. Cara sudut pandang seperti itu ya. Saya terus terang berbicara. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, sudut pandang yang keliru. Karena saya katakan dua variabel itu gitu, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada tak usah deh kuliah apa, ayo norongkok fino di sawah. Sosial masyarakat lebih ini konkret gitu. Kita penerapan sebagai mahasiswa. Tak usah deh nonton terus aksi tak usah. Kita mending di kampus saja misalnya. Itu salah pemikiran seperti itu. Pemikiran seperti ini, nah kesalahan berpikir seperti ini kalau dalam bahasa filsafat logical fallacy itu kesesatan berpikir itu bahasanya gitu. Butuh satu arah yang disebut kompas baru mahasiswa ini. Nanti kita butuh turunan-turunan. Kita butuh kompasnya gitu. Apa kira-kira kompas kita hari ini gitu, yang menjadi setumpuan agar kita tidak salah arah gitu. Tracknya kita sama gitu. Kita sebagai seorang aktivis yang berjiwa akademisi, atau kita seorang akademisi yang mempunyai nilai-nilai aktivis misalnya. Jadi tracknya itu sama nanti. Kita butuh kompas mahasiswa bahasanya. Jadi kita butuh sensasi itu hari ini gitu teman-teman. Jadi itu ya. Karena saya tipikal orang yang tidak suka banyak bicara sebenarnya. Saya ini kan bukan seminar gitu ya. Kita ingin ada pertarungan gagasan di sini sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Kalau bisa kita tulis dalam satu karya tulis ilmiah, dijadikan suatu opini misalnya, lebih-lebih menjadi suatu jurnal misalnya tentang suatu kerisauan hati kita bersama tentang mau dibawa kemana mahasiswa ini. Itu ya. Jadi terakhir saya tutup, saya selalu mengatakan kepada teman-teman itu tentang mungkin yang sering diskusi dengan saya tentang butterfly effect gitu kan ya. Kita mungkin memandang 1, 2, 3, 4, 5 orang, berapa orang ya. Kalau kita mengkaji tentang butterfly effect itu, jangan kira kepakan kupu-kupu di hutan Amazon itu tidak akan pernah mengakibatkan badai di Samudra Pasifik. Tapi gerakan-gerakan kecil ini jangan kira hanya menghasilkan penerang yang sedikit atau redup, tetapi kita akan bercahaya menjadi surya. Atau bahasa lain itu, jangan kira daun yang gugur hari ini tidak akan menyebabkan badai di belahan dunia sana. Jadi jangan anggap hal kecil ini remeh gitu ya. Karena sesuatu yang besar, bahkan embrium
sebuah imperium besar, Romawi, Yunani, Persia, bahkan Islam itu dihasilkan dari gerakan-gerakan kecil. Bayangkan Rasulullah itu mengkader hanya berapa orang? Ali, Abu Bakar, Khadijah, tetapi menghasilkan sebuah gagasan besar yang mampu dicerna oleh masyarakat Islam hari ini misalnya. Jadi itu yang ingin saya tanamkan. Jangan pernah menyepelekan satu gerakan gitu ya. Meskipun 1-2 orang nanti kalian ingin diskusi, karena itu langkah untuk memulai hal yang besar. Bahkan kalau kita mengkaji dari bagaimana negara ini merdeka itu kan dimulai dari langkah-langkah kecil. Diskusinya bukan di ruang-ruang ber-AC gitu. Diskusinya bukan di apa istilahnya ini aula-aula besar, di hotel-hotel mewah. Tetapi dilakukan diskusinya itu di tempat-tempat kopi, di warung-warung kopi. Makanya tadi ya Pak Imam memang bukan tipe orang kopi, tapi kalau saya tipe saya ingin saya ingin membantah itu sebenarnya. Saya ingin mengembalikan cita-cita besar Soekarno bahwa warung kopi adalah apa istilahnya rumah budaya mahasiswa itu sendiri. Jadi kita ingin kembali ke sana bukan jadi pos-pos hal-hal yang lain, tetapi rumah budaya mahasiswa. Rumah budaya itu adalah kajian-kajian, riset-riset tentang keilmuan, diskusi-diskusi, gagasan-gagasan yang visi-visi besar bagaimana menciptakan sebuah isu-isu di peradaban masa depan misalnya. Jadi ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi ya mungkin itu saja ya, karena kita tidak bisa banyak-banyak bicara saya itu. Saya ingin dengar dari teman-teman yang ada di sini notabene yang aktivis, ada juga yang akademis. Mari kita tarung gagasan di sini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat 2 pemateri kita pada kesempatan